Ternyata Kalimantan menyimpan banyak hal yang mengagumkan, teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas tentang 4 hal yang menarik yang ada di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo estás? I hope you always in the blessing of Allah and peace always be upon you guys. Amin. So, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin menyapa dulu teman-teman YouTube yang senantiasa menyaksikan video-video saya. Dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman, karena hampir 5 bulan saya tidak upload video. It's been a long time, right? Tapi ya, sekarang saya akan mencoba untuk mengupload kembali video di channel Kita Lihat, teman-teman. Nah teman-teman, sebelum saya kasih tahu tentang what's the topic for today, jika teman-teman melihat video saya yang terakhir, itu saya ngevlog di Pulau Jawa, teman-teman. Nah, saat ini saya sudah tidak berada lagi di Pulau Jawa, melainkan saya sedang berada di Provinsi Kalimantan Barat, West Borneo, di Kabupaten Sintang, teman-teman. Jika teman-teman mendengar tentang Kalimantan secara umum, apa yang teman-teman pikirkan? Mungkin teman-teman memikirkan hal yang sama dengan yang saya pikirkan ketika pertama kali saya kesini, teman-teman. Yang ada dalam pikiran saya adalah hutannya yang lebat, pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, pertambangan, dan sebagainya. Nah, itu saja. Akan tetapi, ternyata Kalimantan menyimpan banyak hal yang mengagumkan, teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas tentang 4 hal yang menarik yang ada di Kalimantan Barat. Kita mulai dari yang pertama, teman-teman, yaitu garis khatulistiwa. Nah, siapa yang tidak tahu garis khatulistiwa? Dulu ketika belajar di sekolah, pasti teman-teman pernah mendengar kan garis khatulistiwa. Nah, itu biasanya pada pelajaran geografi. Nah, di seluruh dunia ada beberapa wilayah negara dan samudra yang dilalui oleh garis khatulistiwa, teman-teman. Ada Kongo, ada Gabon, ada Somalia, dan beberapa negara di Afrika, dan ada juga di dataran Amerika seperti Kolombia, Brazil, dan salah satu dari negara-negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa adalah di Indonesia, teman-teman. Tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu di ibu kota Pontianak. Good job. Di Pontianak, di sana terdapat sebuah tugu yang dibangun yang diberi nama Tugu Khatulistiwa, teman-teman. Sejarah dari dibangunnya tugu tersebut yaitu dahulu ketika sekitar tahun 1928 diadakanlah sebuah ekspedisi oleh ilmuwan dari Belanda dan melakukan riset di Pontianak. Dan diketahui bahwa di Pontianak, tepatnya di sekitar Tugu Khatulistiwa tersebut, adalah titik koordinat 0 derajat dari garis khatulistiwa, teman-teman. Sehingga pada tahun yang sama dibangunlah Tugu Khatulistiwa tersebut. Ciri-ciri dari wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa ya seperti Indonesia sekarang, teman-teman. Panas, karena simpelnya wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa selalu terkena sinar matahari ketimbang belahan dunia di bagian utara dan selatan. Sehingga wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa tersebut tidak memiliki musim salju, teman-teman. Nah, seperti di Indonesia kan? Tapi teman-teman jangan khawatir. Meskipun kita tidak memiliki musim salju, kita masih memiliki banyak sekali musim di Indonesia. Seperti misalnya musim panen, musim kemarau, musim banjir, musim durian, musim rambutan, bahkan musim kawin, teman-teman. Baca. Apa sih istimewanya Tugu Khatulistiwa yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat? Nah, ada 2 keistimewaan dari Tugu Khatulistiwa ini, yaitu yang pertama, kita bisa melihat sebuah fenomena alam yang terjadi hanya 2 kali dalam setahun, teman-teman, yaitu yang disebut dengan kulminasi matahari. Itu biasanya terjadi di bulan Maret dan September setiap tahunnya. Nah, ketika peristiwa kulminasi matahari tersebut terjadi, jika kita berada di sekitar Tugu Khatulistiwa, kita akan kehilangan bayangan kita, teman-teman. Bukan dalam arti bayangan yang kita benar-benar hilang, akan tetapi itu disebabkan oleh cahaya matahari yang benar-benar berada di atas kepala kita, teman-teman.
Sehingga seolah-olah kita seperti tidak memiliki bayangan begitu. Dan hal unik yang kedua, yaitu saat terjadi peristiwa kulminasi matahari tersebut menyebabkan gaya gravitasi yang cukup kuat, teman-teman. Sehingga pada detik-detik terjadinya kulminasi matahari tersebut, kita meletakkan sebuah telur di tanah. Nah, telur tersebut akan berdiri tegak, teman-teman. Meskipun bentuk telur itu oval, akan tapi dia akan berdiri tegak disebabkan oleh peristiwa tersebut. Unik sekali, bukan? Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melihatnya langsung, datang saja ke Kalimantan Barat, ke Pontianak, teman-teman, oke? Oke. Nah, yang kedua, Kalimantan Barat memiliki sungai terpanjang di Indonesia, teman-teman, yaitu Sungai Kapuas. Mungkin teman-teman pernah mendengar pertanyaan tentang apa nama sungai terpanjang di Indonesia. Nah, itu jawabannya adalah Sungai Kapuas, dan itu berada di Kalimantan Barat, teman-teman. Sungai ini membentang sejauh 1.413 km, teman-teman. Di sungai ini hidup 700 jenis ikan, termasuk ikan yang langka dan terancam punah, teman-teman. Sungai Kapuas juga alirannya ada di Kalimantan Tengah, namun tidak sepanjang Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat, teman-teman. Mungkin panjang Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Tengah sekitar 610 km saja, teman-teman. For your information, bahwa Kalimantan Barat memiliki banyak wilayah yang transportasinya harus menggunakan perahu, teman-teman. Artinya banyak terbagi-bagi wilayah di pedalaman itu terpisah oleh anak-anak sungai dari Sungai Kapuas sendiri. Sehingga Sungai Kapuas menjadi tumpuan utama masyarakat untuk bertransportasi, itu biasanya, teman-teman. Sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Good job. Yang ketiga, yaitu Bukit Kelam. Nah, mungkin teman-teman belum banyak yang mengetahui tentang Bukit Kelam mungkin. Akan tapi, Bukit Kelam ini adalah sebuah bukit atau gunung yang sangat unik, teman-teman. Itu keberadaannya bukan di ibu kota provinsi, akan tapi di Kabupaten Sintang, di mana tempat saya tinggal sekarang. Bukit Kelam ini merupakan sebuah batu, teman-teman. Sebongkah batu raksasa, atau biasa disebut dengan monolit, tidak hanya terbesar di Indonesia, bahkan terbesar atau tertinggi di dunia. Ketinggian Bukit Kelam ini mencapai 1.002 meter di atas permukaan laut, teman-teman. Gunung batu atau monolit ini juga terdapat di Australia, yang diberi nama dengan Ayers Rock. Akan tetapi, tingginya hanya separuh dari Bukit Kelam saja. Dan yang terakhir, teman-teman, yang keempat. Mungkin tadi kita sudah membahas tentang alamnya. Akan tetapi sekarang, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin teman-teman belum ketahui. Teman-teman pasti pernah lihat logo Garuda Pancasila. Sejarah Indonesia mencatat bahwa logo ini dirancang oleh orang Kalimantan Barat, teman-teman. Siapa beliau? Nah, beliau adalah Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak, teman-teman. Jadi beliaulah yang merancang logo Garuda Pancasila atau lambang negara kita pasca kemerdekaan. Namun, ada hal menarik di balik itu semua, yaitu jauh di abad 12 Masehi di Aceh terdapat sebuah kerajaan Islam, yaitu Samudra Pasai, dan memiliki lambang atau logo mirip sekali dengan Garuda Pancasila, teman-teman. Hanya saja bentuk burung Garuda yang ada di kerajaan Samudra Pasai itu terbentuk dari kaligrafi, teman-teman. Sehingga nampak mirip jika disandingkan kedua logo tersebut. Mungkin saja, nah ini adalah argumen saya, teman-teman. Mungkin saja Sultan Hamid II itu terinspirasi dari logo dari kerajaan Samudra Pasai tersebut. Good job. Nah, itu tadi, teman-teman, video saya tentang hal yang unik di Kalimantan Barat. Apabila ada kesalahan yang terdapat dalam ucapan saya atau informasi yang saya berikan ini keliru, teman-teman bisa mengoreksinya di kolom komentar, teman-teman ya. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan ikuti terus perjalanan saya di Kalimantan Barat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.